Berarti sebenarnya beasiswa tuh dari Max ada dua. G2G berarti government to government antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Dan kedua adalah U2U berarti antara universitas yang ada di Jepang. Hai, selamat datang di vlog aku lagi. Dan kali ini aku pengen ngasih sedikit informasi tentang beasiswa Jepang. Tapi sebelum itu aku pengen sedikit mendoakan buat teman-teman yang ada di Indonesia maupun di negara lain, semoga kasus corona cepat kelar dan sehingga teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk mau beasiswa ke luar negeri juga. Sebelah aku ada Aulia. Halo. Ini mahasiswi yang lagi exchange student di sini, tapi dia dari program Max, dia dari scholarship. Nggak cuma khusus untuk full degree, tapi ada juga dari scholarship. Nah, aku pengen nanya sih, Aul, sebenarnya lu dari mana sih lu? Aku dari Universitas Airlangga di Surabaya, jurusan studi kejepangan. Dan sebenarnya selama setahun itu ada target nggak sih ngapain aja harus? Kan bukan beda ya, kalau di full degree kan biasanya dia ngeluarin kayak tesis ataupun tugas akhir gitu. Kalau di sini? Kalau yang program Max sebenarnya 1 tahun itu tugas akhirnya kayak disuruh bikin report gitu, kalau nggak salah 8 lembar atau berapa gitu tuh, jadi kanji semua, jadi reportnya dalam bahasa Jepang. Dan itu kayak report tentang penelitian selama di sini tuh apa. Kalau aku kemarin ngambilnya tentang dialek yang sekarang masih OTW sih dikerjain. Oke, berarti nanti harus ada final report juga sama kayak full degree. Yes. Dan sebenarnya kan kamu dari studi Jepang, ke Jepang nih, program Max ada nggak yang buat English itu? Misalnya dia nggak, bukan dari jurusan Jepang gitu yang sini. Kalau setahu aku sih yang untuk program Max nggak ada ya, maksudnya kayak kalau buat 1 tahun doang, itu khusus buat Japanese Studies gitu. Oke. Dan persyaratannya minimal bisa sebenarnya N3, cuma kalau apa bisa lebih apa untuk dapat lagi enggak kok. Bukan apa biar lebih dijamin ya kan untuk dapat tembus beasiswanya itu paling nggak punya N2 harus N2 ya. Oke, sebenarnya itu bisa dari jurusan mana pun berarti? Dari sastra Jepang atau studi Jepangan. Jadi itu kayak program khusus buat sastra Jepang gitu. Kan belajar di Japanese Studies. Okay. Dan minimal harus N2. Dan kalau misalnya yang jadi ada 2 kan, program yang G2G, yang government to government sama yang G2U. Kalau misalnya government to government itu ada tesnya gitu loh. Iya. Jadi pertama itu bakal nyetor berkas. Nanti berkasnya diseleksi gitu. Kalau masuk baru tes tulis. Nah, itu tes tulis itu kayak JLPT. JLPT dari N3 sampai N2 gitu. Iya, oke. Levelnya. Dan kalau bukan sastra Jepang itu pasti susah gitu loh. Menurutku ya, bukan aku pun susah gitu. Dan harus, maksudnya gini, berarti patokan awalnya adalah dari studi kejepangan? Iya. Nggak bisa dari jurusan lain? Walaupun kalau lihat lagi persyaratannya seperti itu. Seperti itu? Harus G2G atau U2 itu sama prosedurnya? Beda, kalau yang G2G itu ya itu tadi apa mau nyetor berkas, terus habis itu tes, terus nanti ada wawancara, terus itu nyetor berkas lagi. Tapi kalau yang G2G itu kayak cuma nyetor berkas sama sertifikat sama nilai kuliah gitu, SKS, bukan SKTRS, bukan, ya nilai kuliah. Oke, kayak hasil studi lah. Iya. Berarti sebenarnya beasiswa tuh dari Max ada 2. G2G berarti government to government antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Dan kedua adalah U2U berarti antara universitas yang ada di Jepang, selain Kumamoto dan juga London. Ya kan, berarti ada 2 kampus yang kerjasama. Kamu kan nggak salah cerita nih, G2G itu kamu udah pernah ngalamin tapi kamu belum berhasil. Coba ceritanya gimana? Tadi gimana ya, itu 2018 gitu. 2018 itu pertama kali ikut Max yang G2G. Jadi sebenarnya bisa dari tahun keberapa ya? Dari tahun kedua itu udah bisa, cuma itu belum direkomendasiin sama jurusan gitu loh. Jadi kalau misalnya mau ikut tahun kedua kuliah, tahun kedua udah mau ikut Max itu harus benar-benar rekomendasi dari jurusan. Tapi ya karena belum dapat ya udah tahun ketiga gitu. Terus pertama itu ngirim berkas, formulirnya bisa di-download di website Kedubes. Oke, nanti terus kita tunjukin websitenya. Terus habis itu ya udah, itu berkas itu tuh dikirim langsung ke Kedubes. Nah, kalau berkas itu isi. Jadi kalau berkas itu lolos, baru nanti ada pengumuman buat tes tulis. Nah, berkasnya apa aja? Berkas itu formulir sama sertifikat JLPT. Formulir yang didownload di aplikasinya, di websitenya. Bisa juga JLPT, hasil tes. JLPT, sama KRS atau KRS
apa sih Ya, hasil hasil studi. studi per semester itu. Iya. Oke. Kedua sama surat rekomendasi jurusan kalau nggak salah. Jadi kayak ada surat rekomendasi dari Bapak Kajur. Hmm, harus ada tempat itu Iya. fisik, nanti kalau dalam berkas awal kita tulis bahasa Jepang semua full. Iya, yang kalau tes tulis bahasa Jepang itu kayak ILPT gitu, cuma tingkatannya lebih sulit. Dan menurut itu ada yang satu sih di dalamnya. Oke, berarti tesnya rumit. Tesnya rumit. Dan tapi itu benar-benar kayak ILPT kayak jadi ada listening, kayak listening, reading, sama grammar gitu. Oke, dan itu cuma tentang bahasa Jepang. Nggak ada pengetahuan lain Nggak ya. ada Ke negara dan lain-lain nggak ada. bahasa Jepang. Itu dari embassy-nya Jepang. Iya. Yang menyelenggarakan berarti dari kedubes Jepang sendiri langsung. Oke, besok kamu tes. Tesnya Hasil. tesnya per region gitu, Jawa Timur. Di Surabaya waktu tesnya. Terus habis itu berhasil. Itu alhamdulillah masuk ke tes wawancara. Cuma waktu tes wawancara itu karena posisiku waktu itu nggak lagi di Indonesia, jadi rada galau gitu. Aku harus pulang apa tidak? Tapi ya pada akhirnya sama jurusan, ayo pulang kamu, apapun yang terjadi harus tes. Emang waktu itu lagi di mana? Lagi di Jepang. Liburan. Enggak, jadi itu kayak apa hadiah lomba gitu ke Jepang. Oh, Terus oke. itu jadi dalam kondisi lagi di Jepang, dan kalau pulang itu ceritanya waktu itu visa kan cuma single entry doang, jadi kalau pulang nggak mungkin kembali lagi gitu loh, jadi kayak galau. Tapi akhirnya jurusan udah kamu pulang aja, udah saya pulang akhirnya ke Jakarta. Besoknya itu tes wawancara gitu, tapi seperti biasa karena UNER itu jadi kayak jarang banget gitu loh UNER yang masuk ke sampai tes wawancara. Jadi dari akunya juga, dari jurusan juga itu kayak kita tidak ada persiapan bagaimana nanti wawancaranya itu bakal ditanyain apa, prosedurnya kayak gimana, itu bener-bener aku ngeblank gak tahu apa-apa. Tapi waktu itu alhamdulillah jadi biasa ada anak UB itu jadi yang paling sering lulus max. Dan kemarin pas waktu aku tes wawancara gitu, anak UB tuh kayak lebih dari 5, pokoknya banyak gitu. Nah, waktu di ruang tunggu, pas waktu di ruang tunggu itu ada kakak kating UB yang, ayo kamu belajar latihan wawancara sama aku aja. Terus akhirnya dia ngajarin nanti di wawancara bakal gini. Ya ditanyain, Emang tanya apa aja sih? maksudnya ditanyain apa ya, apa kayak ayo perkenalkan diri. Terus habis itu nanti kalau di Jepang mau ngapain, nanti di sana kalau kamu mau meneliti ini kamu mau kayak gimana penelitiannya, gini kayak gitu sih. Jadi kukira waktu itu pertama wawancaranya itu bakal kayak di satu tempat, jadi kayak face to face kayak apa per orang gitu ada wawancarain, tapi ternyata tidak. Itu kalau grup interview gitu, jadi sekali masuk 7 atau 8 orang gitu. Emang waktu itu yang lulus tes sampai tahap akhir berarti ya? Wawancara berarti berkas, tes tertulis, gitu wawancara. gitu. Wawancara itu berapa orang? Banyak, emang itu Nyampe 30. nyampe. Jadi soalnya kayak dibagi juga gitu wawancaranya, yang pagi, siang. Aku kedapatan yang pagi. Dan yang pagi itu emang udah cukup banyak kan. Jadi pas waktu jadi kayak briefing, terus habis itu nanti disuruh masuk ke ruang tunggu, baru nanti dipanggil interview. Oke. Nah pada waktu interview itu masuk ke ruangan kan, jadi kayak ada 78 orang gitu masuk gitu. Terus habis itu interviewernya itu ada 3 orang gitu, 3 orang itu dari kedubes semua. Itu diwawancara dalam bahasa Jepang. Full Jepang. Itu Jepang. orang Indonesia atau orang Jepang? Orang Jepang. 3 orang. 3 orang. Orang Jepang. Yang ditanya berarti tentang pribadi, perkenalan, Iya. kemudian alasan. Dan sana ngapain aja, di Jepang ngapain aja berarti gitu ya? Nanti dilihat dari formulir lagi kan, jadi kan di formulir ada nanti rencanamu kalau di Jepang bakal ngapain, nanti kalau lulus mau jadi apa, itu ada di formulir. Itu ditanyain lagi. Nah itu kan kamu sampai tahap wawancara nih. Kalau di tahap wawancara itu berhasil nggak? Berhasil. Tembus. Alhamdulillah tembus. Wow, habis itu ngapain kamu? Terus habis itu kan ya kan udah selesai wawancara. Terus habis itu ceritanya balik lagi nih ke Jepang. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk balik lagi. Jadi PP 1 hari buat tes aja? Nggak 1 hari juga, 2 hari, 3 hari kayaknya. Oke. Ya, terus itu habis dari waktu udah balik ke Jepang, di Jepang dapat pengumuman lulus tes wawancara, kayak wah aku tuh lulus, padahal aku nggak yakin sama jawabanku sendiri waktu di wawancara gitu. Nah waktu udah pulang dari Jepang baru tuh ngurus berkas-berkas, ada tes kesehatan, ada medcheck kan. Terus habis itu berkas yang dikirim satu step awal, yang tahap awal itu
dibalikin lagi di Enggak, review. bikin lagi. Berarti Tapi harus sama dong isinya. iya, itu terus habis itu bisa lagi dikirim lagi. Jadi pas tes terakhir itu yang beda itu cuma nambahin name check kalau nggak salah. Nah itu terus foto pengumuman nggak terima, Kenapa kira-kira? nggak tahu. Sampai sekarang aku bahkan tidak tahu kenapa. Berarti itu nggak terima. kamu antara make check atau di berkasnya lagi kurang Iya. antara dua itu. Dan itu tahun 18 2018 G2G. 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 Setiap tes itu sebenarnya berapa banyak sih orang yang lulus? Ada angka fix nggak setiap tahun gitu dari Max? Oh, nggak pernah perhatiin. Tapi kayaknya ada di websitenya kalau dibaca baik-baik. Berarti tesnya sebenarnya simpel ya tahapannya. Sebenarnya simpel. Tahapannya Cuma simpel. mungkin karena banyak yang ikut Mhm. dan ya kan tiap orang kemampuannya kan ada yang wow sendiri gitu kan. Mungkin yang kepilih yang wow itu. Oke. Berarti banyak yang daftar, cuma nggak tahu yang berapa lulusnya. Habis itu kamu tahun 2019 masuk lagi untuk tes U2U. Iya, Ada tesnya juga. baik. Jadi kalau itu kayak ya udah gitu loh. Cuma masukin berkas, tambahin sertifikat JLPT, tambahin hasil studi KHS. Terus habis itu ya udah tinggal menunggu nasib. Berarti kamu nggak ada tes? Berarti ada berkas dari JLPT atau tes Iya, kompetensi bahasa Jepang. sertifikat. Dan di situ surat keterangan dari Surat Kaprodi? ada rekomendasi juga. Rekomendasi. Rekomendasi dari Kaprodi, terus habis itu tanda mahasiswa dari fakultas. Iya, surat keterangan Iya, mahasiswa. surat keterangan mahasiswa dari fakultas. Terus Rekor kesehatan ada juga. harus juga. Ada juga. Ada tes lagi nggak? Tes bahasa Inggris itu ada nggak? Dokumen bahasa Inggris ya? Harus itu nggak ada. Enggak. Itu kalau JASO. Ya tuh. Kalau JASO pakai TOEFL. Kalau Oke. Max nggak pakai. Berarti Max pakai JLPT aja. Iya. Dan kamu cuma ngasih berkas. Yes. Kamu nggak ada kontak-kontakan dengan kampus di sini. Nggak. Jadi kamu nggak tahu di sini program apa. Maksudnya kamu nggak tahu ngapain ngambil ini kursnya apa aja, mata kuliahnya. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak dikasih tahu. Oke, berarti emang Jadi kayak lebih gampang berarti ya. lebih gampang, tapi cuma untuk mungkin ngedapetin rekomendasi dari jurusannya sih yang sulit. Kenapa sulit? Jadi kalau kamu nggak kompeten di kampus Ah, juga nggak bakal direkomendasiin gitu loh. Tapi kan nggak semua orang daftar kan? Atau banyak banget yang daftar? Yang diprioritasin yang punya N2 dan yang punya N2 itu sedikit gitu loh. Oke. Karena kalau yang N3 itu belum tentu keterima. Berarti ini ada seleksi lagi dari sini, Dan ada dari kampus. Berarti itu langsung kamu nggak bisa milih kampus. nggak bisa kan gitu ya. Itu ini cuma ada Kumamoto dan Erlangga. Dan Erlangga. Oke. Dan kamu nggak ada kewajiban berarti ya? Untuk, berarti sama nggak sih kewajibannya ketika kamu lulus nanti G2G atau U2U? sama Sama. buat report itu. Cuma yang G2G kan kalau G2G bisa milih kampus kan. Ya. Iya, dan ada 3 pilihan gitu. Apa aja? Itu ya semua universitas di Jepang bisa dipilih. Semua. Semua. Tapi Oh. belum tentu lulus. Belum lulus. Oke. Dan itu mata kuliahnya atau ada beda nggak antara kalau kamu udah lulus kampus ini atau kamu lulus Tokyo University atau apa? Kenapa? Ada beda nggak harus ngambil mata kuliah khusus gitu? Maksudnya kalau kamu milih kampus itu di satu kampus dia ada persyaratan lagi nggak? Enggak. Jadi emang kayak udah ada program yang disiapin buat anak Max yang Japanese Studies gitu. Khusus Japanese Studies. Tapi emang sebenarnya Max itu nggak ada buat yang English study, maksudnya general study gitu. Kalau buat exchange Iya, nggak ada. khusus buat Jepang Itu aja. khusus buat Japanese Studies. Oke. Dan ngomongin privilege-nya, apa aja sih privilege-nya Max? Apa ya? Kayak pesawat PP gratis. PP, PP Garuda. Nggak bisa milih, udah disediain tapi masuk first class airlines. Oke, harus ya. Iya. Oke, bahan paling aneh. No, Oh, rescue. wow, siapa? Itu bagus. Oke, jadi kamu dapat luasnya. Yang pertama akomodasi. Habis itu apa lagi? Kali itu uang kos per bulan. Besar, cukup nggak Cukup untuk tinggal di Kumamoto. Cukup sekali. Yang kalau kamu kan pernah ke Tokyo atau mana? Kalau di Tokyo cukup nggak? Ngepas sih.
ngepas. Soalnya kalau di Tokyo biaya hidupnya yang tinggi kan, misalnya kayak rent kamar gitu. Itu lebih mahal. Kalau di Kumamoto dengan 30.000 itu udah sama utilities gitu loh. Ya. Kalau di Tokyo kan belum kan. Paling enggak 50.000 itu cuma kamar doang, belum sama utilities. Oke, berarti kalau dapat kesempatan Max G2G maupun U2U, allowance-nya sama. Tapi untuk di Tokyo itu berat. Cukup berat ya. Cukup berat. Cukup berat. Kecuali kalau emang bener-bener hemat. Oke. Mungkin bisa. Berarti Kumamoto itu cukup ya? Cukup. Habis apa lagi? Allowance-nya dan sebagainya. Habis kamu dapat per bulan. Ya. Habis itu kamu dapat tiket pesawat. Bisa ada lagi nggak yang kamu dapetin? Apalagi ya. Jadi kalau di kampus gitu sering ada kayak studi apa sih yang studi keluar itu, jalan-jalan keluar. Studi tour. Studi tour gitu. Itu kayak emang bener buat anak Max doang, jadi ada kayak museum, itu tempat-tempat bersejarah gitu. Ya. Sering? Berapa kali? Nggak sering-sering juga sih, paling kayak 2 kali 3 kali. Dan Per semester ini aja? semester kemarin. Iya, per semester kemarin sudah Iya. 2-3 kali. Dan itu kayak aku rasanya tuh lebih banyak dapat pengetahuan tentang Jepang gitu loh, kayak apa, jadi ada kayak dosen wali gitu kemana-mana tuh selalu ngurusin kita. Jadi kayak dikasih tahu tempat ini tuh sejarahnya gini, ini tuh tentang ini, contohnya kayak tentang sakura gitu. Jadi ada sakura yang entah apa yang biasa sama namanya Yamazakura gitu. Bedanya cuma di bagian kalau Yamazakura itu ada daunnya. Wow, sebuah informasi. Nanti kita bahas lagi sakura atau Yamazakuranya. Berarti dapat allowance. Dan kalau ngomongin jumlah mahasiswa Max itu banyak dari negara mana aja? Yang ke Jepang? Gak cuma Indonesia kan? Gak cuma Indonesia. Yang kamu tahu dari negara mana aja? Ada yang dari Vietnam, Singapura, Prancis, yang di sini. Tapi kemarin dari Indonesia yang yang angkatanku, angkatan Max tahunku itu cukup banyak sih. Jadi waktu sebelum diberangkatin itu jadi sama konjen, kayak dibikinin party pelepasan di Surabaya. Iya, di rumah konjen, jadi kita disambut gitu. Dan kemarin ada 7-8 anak gitu. Itu cuma dari yang Jawa Timur. Jawa Timur aja. Wow. Dari bagian Jakarta itu beda lagi. Banyak juga ya. Berarti itu Max itu bukan cuma buat negara Asia aja tuh, atau negara berkembang. Bahkan Perancis pun ada. Perancis pun ada. Gimana pengalaman sekolah di sini? Seru banget. Apa cuman kayak escape aja dari kehidupan kuliah tuh? Ya maksudnya secara kuliah gimana rasanya? Secara kuliah cukup sulit. Kenapa? Karena mungkin yang kalau di Indonesia nilai di sini aku dapat B tapi di Indonesia dapat A, kayak gitulah. Jadi kayak mungkin karena standar nilainya itu beda. Dan kayak di sini kan full Japanese gitu. Dan kadang itu kayak nggak punya waktu untuk buka kamus kan, kayak jadi kalau dosen ngomong apa kayak ya meraba dalam kegelapan itu, mungkin ini artinya itu banyak kayak gitu. Dan itu bukan kamu aja yang ngerasain, teman-teman yang di luar Jepang juga ngerasa kayak gitu, teman-teman Max lainnya? Enggak, ya berarti. Tapi iya sih, mereka juga ngerasa kayak gitu. Ada temanku satu anak Vietnam juga bilang kayak gitu. Jadi mungkin karena standar nilainya di Jepang lebih tinggi, jadi walaupun kita dapat B, mungkin kalau kita pulang dapat di sana dapat A. Oke. Berarti lebih sulit untuk dapetin nilainya di sini. Dan mata kuliahnya apa aja sih mas kamu yang harus ngambil? Jadi kalau yang program yang Max itu harus ngambil mata kuliah bahasa Jepang itu minimal kalau nggak salah 7 kredit gitu. Bahasa Jepang? Iya. Jadi bahasa Jepang itu untuk kayak grammar N1. Jadi sebelum kelas itu ada kayak placement testnya gitu. Placement testnya itu kayak tesnya tuh kayak JLPT lagi. Nanti hasilnya dibagi per level gitu. Dan ada level dari level 3. Di level 3 ini kalau di Kumamoto ya, Kumamoto University, nggak tahu kalau di universitas lain mungkin beda. Mungkin beda. Berarti placement testnya tergantung dari kampus itu sendiri. Oke, ini gimana? Jadi ada level 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 sama level 6 gitu. Dan kalau kemarin waktu awal kali datang,
anak mix juga dapat privilege, pokoknya N2 udah punya N2 kan, Hah? dia nggak usah ngambil placement test lagi. Oke, placement test harusnya betul. Buat apa nanti diarahin kamu bisa ngambil kelas apa. Jadi kalau kemampuan bahasa Jepangmu di bawah masih apa enggak Advance. nanti kamu dapat kelas yang tidak terlalu susah gitu. Itu gunanya placement test. Tadi kan angka 1 sampai 6. Yang bagus tuh sana apa ya? 1 3. 3 Oh, 3 sampai 6. yang paling tinggi 6. Nah, itu secara S1 kan. Ya, kan Mana ya, Bang? nggak ada. Mata kuliahnya berarti tergantung dari placement test itu sendiri. Iya kayak Mata kuliah apa aja? kalau kemarin yang semester lalu ya mata kuliah tuh kayak ada listening, listening 1, reading 1, reading 1, jadi gitu pokoknya kayak Berarti kayak khusus Iya, persiapan S1 dong? itu yang bahasa Jepang. Iya. Ya lebih ke persiapan N1 kalau yang bahasa Jepang. Cuma kalau yang next itu kayak dapat kesempatan lagi buat ngambil kayak kelas umum yang isinya orang Jepang semua. Kelas umum tuh apa aja yang kamu ambil? Kelas umum yang aku ambil semester lalu itu kayak cuma 2 kelas, satunya tuh ngebahas sosiologi masyarakat, sama ngebahas tentang sejarah budaya Jepang. Sejarah budaya Jepang. Sejalan emang dengan mata kuliah yang kamu dapat di kampus Di Indonesia Iya. Atau sebenarnya mata kuliah itu tidak ada di Indonesia? ada yang tidak ada di Indonesia, makanya kan tidak ada di Indonesia ngambil di sini. Contohnya? Itu kayak tadi yang sosiologi Jepang. masyarakat Jepang. Itu tuh seingatku sih 4 tahun aku kuliah nggak ada sih gitu. Ada sih, cuma topik bahasannya beda. Oke. Dan kampus bahasa Jepang, kampus pendidikan Jepang yang ada di Indonesia tuh di kampus mana aja? Yang aku tahu ya, Iya. UNER, UB, UNPAD, UNDIP, UI, of course, UI Unikom juga ada, enggak, Jawa Timur, UNESA, UNTAP, Universitas Guru. Iya, tahu. Apa lagi ya? Di Jawa Tengah apa? UGM. Banyak juga berarti. Iya banyak kok sastra Jepang di Indonesia itu. Bahkan di Sumatera dan di Timur ada juga. Ada USU. Oke, tapi yang paling banyak dapat max itu dari mana? Atau UB. turun temurun? UB. UB. Ibarat UI UGM kurang mengikuti. Aku yang nggak tahu kayaknya. Kurang mengikuti seperti. Tapi kalau UB itu kayak emang tiap tahun kayak mereka bisa lulus tuh lebih dari 5 orang. Wow. Dan kayak emang jatahnya tuh buat mereka semua. Dan tahun ini berarti nggak ada UB yang di Kumamoto? Yang di Kumamoto nggak ada, tapi ada anak UB yang di Nagoya. Terus di Iwate Daigaku. Sama di mana lagi ya? Nagoya, Iwate Daigaku. Untuk penempatan atau pemilihan kampus, sebenarnya kampus yang cocok untuk bahasa Jepang itu di Jepang yang bagus tentang sastra Jepang atau sebaliknya? Kalau sastra Kumamoto bagus. Kalau linguistik itu di Nagoya University. Oke. Itu sih yang Kayak Tokyo Daigaku gitu. Tokyo Daigaku Todai. Todai. Todai juga bisa dimasukin sastra. Kan dia Ini kampus umum, jangan lupa nggak ada ya? Jadi kalau anak-anak yang Japanese Studies itu paling banyak kalau nggak di Osaka University, di Nagoya, di Hiroshima Daigaku, atau di Tohoku. Oke. Tohoku Daigaku juga. Berarti sebenarnya bukan di Jepang, yang paling besar ke Osaka ya? Kalau kota besar yang ada di Jepang. Nagoya. Iya. Kapan tesnya emang? Kapan tes G2G dan G2G? G2G tesnya tuh biasanya nyetor berkas itu bulan Desemberan. Terus Oke. nanti tesnya itu antara Januari sampai Februari. Berarti 2 bulan itu seluruh rangkaian tes? Januari Sampai Februari. Maret. Sampai Maret. Oke. Lagi seleksi juga berarti? Iya, kalau yang tahunku waktu itu kalau nggak salah wawancaranya itu Februari akhir. Oke, wawancara. Februari akhir, terus habis itu pengumuman untuk final seleksi berkas final itu Maret awal. Oke. Terus habis itu pengumuman lulus atau enggaknya itu kalau nggak salah April atau Maret akhir gitu. Pengumuman
bukan seleksi final, maksudnya udah fix siapa yang mau berangkat ke Jepang. Oh enggak, ya itu habis lebaran itu Juli, maaf habis lebaran berarti itu Juni ya, sekitaran itu lah. Berarti dari Maret 3 bulan depending, pengumumannya baru Juni. Berarti Maret masuk kuliah di Oktober. Iya, di fall. Oke. Karena di Jepang itu masuk kuliah kalau nggak di April ya Oktober. Agak beda ya dengan Indonesia. Dengan Indonesia kan Januari dan juga Juli. Jadi government dari Desember pembukaannya sampai April tahap tesnya, pengumumannya Juni. Kalau U2U kapan? Kalau U2U sama? Tahunnya sama juga. Iya. Temen juga kayak gitu. Maksudnya bulannya juga sama, berkasnya juga sama semua. Lebih gampang G2J atau U2U? Kalau kamu dekat sama dosen di jurusan U2U. Tapi kalau G2J emang beda sih gengsinya. Dan lebih sulit emang. Emang bedanya apa? Bakal ada label nggak? Atau kamu dapat jaket gitu? Gak ada sih, gak ada labelnya. Cuma kayak kalau kamu tahu wah anak itu masuk Max G2G itu kayak wow banget gitu. Maksudnya berarti dia tuh berhasil ngelewatin segala tes kan. Oke. Kalau yang U2U itu sebenarnya kemampuannya masih dipertanyakan sih kayak saya. Tapi kesininya lulus kan? Alhamdulillah. Dan tahu nggak berapa banyak yang daftar U2U dan G2G? Nggak tahu. Kalau G2G ada di websitenya Kedubes. Kalau yang yang daftarnya juga, yang daftarnya tahu berapa banyak, yang lolusnya berapa banyak, terbuka banget berarti ya. Kalau U2U? Kalau yang U2U kan mana aku pribadi nggak tahu apa universitas mana aja yang punya koneksi gitu. Bahkan di kampus itu sendiri, kira-kira berapa orang tuh yang daftar? Oh yang daftar. Yang daftar. Itu sendiri kan kalau di UNER. Jadi yang keluar dari UNER cuma 1 orang. Iya. Kamu sendiri berarti yang direkomendasikan dari kampus. Jadi sebelum jadi kayak apa kalau di jurusan itu ada pengumuman gitu. Ini ada beasiswa ini siapa yang mau daftar? Oke. Gitu. Jadi kayak Ya, harus mencari informasi berarti. Iya. Siapa yang mau daftar? Informasinya kapan keluar? Sekitar Desember. Oke. Jadi nanti kalau misalnya banyak yang daftar gitu ya nanti sama jurusan disaring lagi mana yang kira-kira bakal diajuin gitu. Tapi jumlahnya nggak tahu kira-kira berapa ya? Enggak, karena tiap tahun beda kan. Ada tipsnya nggak kira-kira kemarin itu bisa lolos berkas tuh di mana? Yang setuju deh, walaupun akhirnya kita nggak tahu ya. Gitu Ji. Iya. Ambillah N2 ketika kalian masih muda. Karena N2 itu guna banget sih. Berarti cuma N2 aja. Maksudnya selain itu Iya. kayak project ada suruh bikin project kan? Kayak kamu nulis apa ya? Draft Esai project, gitu. esai gitu. Itu patut di itu sih, patut di apa formulir. Formulir. Iya di formulir nanti kamu di Jepang mau ngapain, Iya. caramu apa. Nah itu kalau kamu gimana? Kan berarti kan kamu udah cukup lolos nih. Itu kamu emang ngisi Itu apa? kalau katanya senseiku kemarin sih, jadi kayak dapat saran apa kan kemarin tuh pas waktu 2018 itu kayak persahabatan Indonesia sama Jepang 60 tahun kalau nggak salah. Iya. Iya kan jadi kayak kalian sebagai generasi muda itu bagaimana caranya untuk menjalin hubungan antara Jepang dan Indonesia itu agar lebih harmonis gitu. Nah itu kalau bisa dimasukin ke dalam alasannya. Kayak misalnya aku kemarin apa ya, pokoknya aku mau bikin penelitian tentang dialek. Misal tapi dialek itu nanti mau diapain, misalnya diterjemahin ke bahasa Indonesia. Kenapa kamu jadi diterjemahin ke bahasa Indonesia, terus habis itu nanti dibuat kamusnya. Tapi buat apa? Nah itu buat apa itu? Agar hubungan Jepang dan Indonesia itu lebih harmonis lagi, biar nggak ada miskomunikasi ketika diajarkan ketika berbicara dengan dialek. Kan itu jadi kayak guna buat hubungan dua negara gitu. Oh, berarti disangkut pautkan dengan isu terkini. Iya. Gitu ya. Berarti kayak itu 60 tahun Jepang dan Indonesia. Dan itu lolos ya? Alhamdulillah lolos. It works ya. Kalau dari wawancara ada tipsnya nggak kira-kira ngomongin apa gitu? Kalau dari wawancara sih menurutku yang paling sulit itu kalau disuruh memperkenalkan diri. Kenapa? Karena memperkenalkan diri itu sulit. Kayak itu memperkenalkan diri itu bukan hanya sekedar namaku ini dari ini Yoroshiku onegaishimasu kan aja nggak sekedar itu doang. Jadi kayak bagaimana first impression sama kayak orang kerja kan kayak gitu. Terus nanti di tengah-tengah itu pasti ditanya kelemahanmu itu apa. Jadi kalau kamu nggak kenal sama dirimu sendiri, kalau ditanya kayak gitu tuh jadi kayak langsung kagok gitu loh, kelemahanku apa. Tapi kan bisa sih. Tapi kan kayak nanti kalau masih yang kayak gitu bakal beruntun gitu loh pertanyaannya. Kenapa kamu begitu? Jadi
bagaimana usahamu untuk membuat kelemahanmu itu jadi kelebihan. Itu sering banget sih ditanyain. Jadi tentang Kekurangan, kelebihan ditanya. Kalau kekurangan oke lah, kayak ya kita manusia ada kekurangan kan. Itu kalau kamu ditanya, kalau ditanyain kelebihan tadi untuk orang yang emang minder di lingkungan masyarakat, ditanya kelebihan itu kayak kelebihan itu apa, aku nggak pernah punya kelebihan. Berarti itu kayak gitu, itu kalau kamu nggak kenal sama dirimu sendiri itu sulit gitu untuk menjawab. Berarti personal lah ya. Tapi kalau terkait yang ilmiah ada nggak yang ditanyain? Ilmiah tergantung kamu nulis apa di formulirmu, karena itu yang ditanyain. Nah, kalau dari teman-teman atau kamu sendiri tuh tentang apa nulisnya? Kalau ini kan tentang linguistik itu ya, dialek. Kalau teman-teman ada yang nulis apa aja kira-kira? Ada, kemarin ada yang nulis apa ya, aku lupa. Ada yang tentang budaya kalau nggak salah, ada yang tentang Ainu, suku Ainu di Jepang. Kayak kamu tahu Ainu dari mana? Kenapa kamu tertarik sama Ainu? Menurut kamu di Indonesia ada nggak yang nasibnya sama kayak Ainu? Itu kan kalau nggak tahu nggak bisa jawab. Oke, berarti emang terkait yang ditulis sendiri itu ada faktor bobot nggak yang mana yang bagus gitu dalam penulisan? Jadi feel free banget tergantung pribadi. Iya. Nggak ada tema yang ditetapkan. Jadi formulir alasan yang dimasukin kan juga tergantung kamu mau ngedaftar di universitas mana. Oke. Oh gitu. G2G dan U2U berarti ya secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa prosesnya juga singkat ya, cuma ada 4 tahap 5 tahap itu, dan berkasnya juga nggak banyak. Ya, dibandingin kalau ngelamar Max untuk jenjang lebih tinggi. Ya. Oke. Itu harus ada minimum kayak tahun kedua atau tahun ketiga kuliah gitu. Minimal semester 5. Semester 5 itu kan masih 3. Ya udah itu. Tapi kalau misalnya tahun kedua mau ngelamar itu benar-benar harus kayak ke jurusan, Bu saya mau ngedaftar ini. Tapi kalau jurusan nggak percaya kalau kamu bisa pasti nggak bakal dikasih gitu kan. Itu balik lagi ke keputusan jurusan. Oke. Got it. Ya berarti kurang lebih kayak gitu ya. Ada tips and trik lama. Dan lama itu harus setahun atau ada tambahan juga? Nggak, setahun semua. Setahun semua. Dan terakhir seru gak? Jadi Pak. Seru. Itu doang kan pokoknya seru. Gimana aku mau tuh? Dibanding kamu kan udah ke tempat Tokyo atau ke kota-kota lain. Kalau Kumamoto ya itu menurutku sih lebih kayak Indonesia gitu. jadi kayak sampai di sini tuh rasanya tuh nggak kayak aku di luar negeri, rasanya tuh nggak kayak gitu. Okay. Jadi kayak orang mungkin masih orang Jepang kan kita di luar gitu kan. Tapi kalau di Kumamoto itu kamu misalnya nyapa orang di pinggir jalan konnichiwa, itu masih dibales gitu. Tapi kalau pergi ke Tokyo coba kamu nyapa orang kayak gitu, jadi kayak mereka cuma ngeliatin apa sih anak ini pasti gitu. ya paham. Aku merasakan hal itu ya. Oke, berarti sekian. Semoga memberikan sedikit informasi, walaupun rupanya aku baru tahu kalau mau match ke Jepang tuh harus dari pendidikan Jepang atau sastra Jepang yang berhubungan dengan Jepang, dan harus kompetensi ya yang dua. Iya. Kalau mau aman. Oke. Ya kan judulnya Japanese Studies. Oke, ya tapi nggak apa-apa. Semoga memberikan informasi dan juga ya informasi aja jadinya gitu kan. Ya so thank you, and ya kalau bagus di like, kalau misalnya nggak bagus ya nggak usah di like. Maaf kalau ada salah kata. Ya kayak gini lah. Kalau mau subscribe ya bersyukur. So see you in next video. Bye bye. Ya.